Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah melakukan setup pada account list, order, expense, and loss ya. Sekarang kita lihat di program MyOp-nya ya. Nah ini ya, untuk account list-nya sudah kita buat semua. Selanjutnya baru kita lihat pada bagian. Nah untuk pajak nanti tidak usah di setting ya, karena jika kita lihat di account list-nya untuk pajak itu tidak ada ya. Nah di sini ya, untuk aset dan liability biasanya asetnya itu PPN masukan, sedangkan liability PPN keluaran ya. Jadi kita lihat di kasusnya untuk akun tersebut ya, sering disingkat dengan value added tax atau VAT ya, VAT ya, itu tidak ada ya. Berarti di sini untuk kasus salon cantiknya tidak menggunakan setiap transaksi baik pembelian maupun penjualan itu tidak dikenakan pajak ya, atau pajak pertambahan nilai ya. Nah, karena tidak ada dikenakan pajak, maka untuk tax code-nya tidak usah kita setting ya. Selanjutnya kita lihat ya setting pada setup-nya ya, pada link account, setup link account. Nah di sini account and banking account kita bisa cek ya. Nah untuk bank account for undeposited fund nanti kita hubungkan ke dalam cash in bank. Pilih yes, lalu oke ya. Nanti kalian periksa juga ya, nanti pada link account, pada sales ya, apakah sudah terhubung dengan cash in bank ya. Ini sudah terhubung ke dalam cash in bank. Kemudian pada purchase-nya, nah ini ya, pada purchase-nya kita bisa lihat bank account for paying bill itu cash in bank ya. Kita sudah klik OK. Nah selanjutnya jika kita lihat di kasusnya, setelah kita melakukan setup ya pada account list-nya, kita masuk ke dalam neraca saldo ya. Nah ini neraca saldo. Jadi untuk neraca saldo itu ada dua pilihan yang bisa di close. Yang pertama kita gunakan cara termudah itu adalah dengan menggunakan record journal entry ya. Nah ini ya paling termudah. Nah kalian klik record journal entry, kemudian masukkan tanggalnya ya. Jadi tanggalnya di sini tanggal 1 kita gunakan ya. 1 Desember ya. Atau 30 juga boleh ya. Karena tadi kita sudah men-setup buka bukunya itu bulan November ya. Nah, di sini kita bisa ganti 30 November ya. 2021 ya. Dan di sini kalian masukkan saldo awal akun ya. Jadi saldo awal akun list ya. Nah, di sini Bapak ganti account list. Account list. Saldo awal account list ya. Dari masing-masing akun yang ada ya, yaitu aset, liability, equity ya, income, expense, other income dan other expense ya. Yang pertama kita bisa lihat di soalnya, yang pertama itu ada cash in bank ya. Cash in bank-nya itu sebesar 50 juta ya. 50.800.000 ya. Kemudian kita taruh sebelah debit ya, karena di sini sudah ada debit dan kredit ya. Debitnya disingkat di D, kreditnya K ya. Selanjutnya ada PT cash. PT cash-nya itu adalah sebesar 3.700.000 ya. Selanjutnya ada account receivable. Itu sebesar 5.800.000.
Selanjutnya ada allowance for the full debt ya, atau cadangan kerugian piutang, itu kita taruh sebelah kredit sebesar 800.000. Selanjutnya ada supplies ya. Jadi supplies-nya di sini yaitu sebesar 8.800.000. Kemudian kita masuk kepada prepaid rent ya. Prepaid rent. Nah, ini ada kesalahan ya. Nah, prepaid rent yang pertama ya, kita ubah ya, klik cancel. Kemudian, nah, karena di sini ada perbedaan, kita pakai acuan yang neraca saldo saja ya. Karena tadi juga soalnya yang di atas account list-nya ada yang salah juga ya. Yang dibuat pertama itu adalah prepaid insurance. Nah, supplies lalu prepaid insurance. Nah, coba kita lihat prepaid insurance. Nah, oh, udah pas ya. Jadi kita ikuti saja ya. Jadi yang akun berikutnya namanya prepaid insurance. Jadi prepaid insurance-nya itu adalah sebesar 7.500.000. Selanjutnya ada prepaid rent itu sebesar 24 juta. Selanjutnya ada equipment at cost ya. Itu sebesar 12 juta ya. Selanjutnya dibuat equipment accumulation equipment ya. Nah, ini beda lagi ini ya. Tidak sesuai dengan yang di atas ya. Ini berubah-ubah ini akunnya. Yang kita gunakan adalah accumulation equipment ya. Kita taruh sebelah kredit yaitu 6.500.000 ya. Selanjutnya ada account payable atau utang usaha ya. Kita taruh sebelah kredit yaitu sebesar 5 juta. Kemudian accrued expense atau utang beban ya, atau biaya, kita taruh sebelah kredit dengan nilai sebesar 8.200.000. Selanjutnya ada Bank Permata Loan ya. Bank Permata Loan atau utang di Bank Permata itu sebesar 10 juta. Selanjutnya ada Indah Capital ya. Jadi modal dari Nyonya Indah itu sebesar 50 juta. Selanjutnya ada Indah Driving atau Private dari Nyonya Indah. Jadi Nyonya Indah mengambil uang perusahaan di perusahaannya sendiri ya. Jadi pemilik usaha mengambil uang di perusahaannya sendiri. Itu sebesar drivingnya itu adalah kita taruh sebelah kredit ya, maaf sebelah debit ya. Jadi drivingnya ini sebesar 12.500.000 ya. Selanjutnya ada fee income ya. Jadi kita bisa lihat pada pendapatan untuk fee income kita taruh sebelah kredit sebesar 102.500.000. Selanjutnya ada advertising expense atau beban iklan itu sebesar 4.400.000 ya. Selanjutnya ada water, electricity and telephone expense ya. Nah, di sini itu sebesar kita taruh sebelah debit itu sebesar 12.900.000. Selanjutnya ada office supplies. Nah, di sini kita cari office supplies expense ya, atau beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantornya di sini sesuai dengan di soalnya itu adalah sebesar 4.950.000. Selanjutnya ada the full debt expense atau beban kerugian piutang ya. Jadi itu sebesar 1,5 juta ya, 1.500.000. Selanjutnya ada depreciation expense atau beban penyusutan. Itu sebesar 6.500.000 ya. Kemudian ada insurance expense atau beban asuransi. Itu sebesar 3.500.000. Selanjutnya diikuti oleh beban sewa ya, itu rent expense. Itu sebesar, jika kita lihat di sebelah debit itu 4,5 juta ya.
Selanjutnya ada beban gaji dan upah ya. Beban gaji dan upah kita bisa lihat di sini wage and salary. Mana wage and salary? Apa sudah disetting? Wage and salary expense ya. Ini ya 1.700 ya. Nah, untuk wage and salary ini ada perubahan sedikit ya. Ini ada double ini akunnya ya. Nah, kita edit sedikit ya. Kita edit, klik command center, kemudian account list ya. Kemudian pilih expense-nya ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita ubah sekarang ya. Nah, ini diubah bawaan mayopnya ini sudah ada ya. Nah, di sini kita double klik, wage and salary-nya bisa di copy ya. Kemudian ganti yang kode akunnya 0100, awalnya wage and salary menjadi wage and salary expense. Nomor akunnya 1.700 ya. Nanti untuk akun yang sudah pernah dibuat ini kita hapus saja ya. Kita gunakan akun yang ini ya, yang ada linknya ya. Dan di sini, nah ini ya. Nah, kita ubah lagi. Jadi di sini 1.700 ya. Kita bisa hapus, delete ya. Kita ganti di sini 1.700 ya. Selanjutnya, nah ini ya. Selanjutnya baru kita masuk lagi ke record journal entry-nya ya. Jadi di sini untuk berikutnya sesuai dengan di soalnya, setelah rent expense itu ada wage and salaries ya, atau beban gaji dan upah. Ya, kita bisa lihat beban gaji dan upah itu sebesar 20.100.000 ya. Selanjutnya ada other operating expense ya. Itu sebesar 950.000 ya. Selanjutnya ada interest revenue ya, other income itu sebesar 3.800.000 ya. Selanjutnya ada interest expense atau beban bunga ya. Itu sebesar 1.800.000. Kita taruh sebelah debit ya. Jadi disamakan. Jika dia sebelah debit, kita taruh sebelah debit. Jika dia sebelah kredit, kita taruh sebelah kredit ya. Selanjutnya ada bank service charge ya. Bank service charge itu sebesar 600.000 ya. Dan pastikan nanti untuk neraca saldo ini ya, pastikan off balance-nya di sini 0 ya, berarti sudah seimbang antara debit dan kredit sudah sebesar 186.800.000 ya. Kita bisa lihat di sini, samakan di soalnya, dicocokkan ya. Jika sudah sama, nanti baru bisa kalian klik recordnya ya. Klik cancel untuk keluar. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara pengisian neraca saldo pada kasus salon cantik ya. Nanti setelah ini kita lanjut ke setting pada data customer ya dan supplier. Terima kasih.